Kiper Liverpool Alisson Becker meyakini bahwa performanya melawan Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions merupakan performa terbaiknya dalam karirnya. Namun dia berharap Liverpool tak bermain seperti ini pada leg kedua. Liverpool seharusnya bisa kalah dengan margin 2-3 gol atau bahkan lebih jika bukan karena performa Alisson di mana dia menyelamatkan 9 tembakan on target PSG. The Reds justru menang 1-0 lewat gol Harvey Elliott. Kiper timnas Brazil itu tentu saja mendapatkan penghargaan Man of the Match atas performanya tersebut. Harry Kane semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik Inggris setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan Bayern Munchen 3-0 atas Bayer Leverkusen. Dengan tambahan 2 gol tersebut, Kane kini memiliki total 38 gol di Liga Champions, menjadikannya pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak di kompetisi tersebut. Namun, meskipun memegang rekor gol terbanyak untuk pemain Inggris di Liga Champions secara keseluruhan, Kane masih tertinggal dalam hal gol fase gugur. Saat ini ia telah mencetak 9 gol di babak gugur. Manuel Neuer mengalami nasib sial. Ia mendapatkan cedera dalam kemenangan Bayern Munchen atas Bayer Leverkusen di leg pertama babak ke-16 besar Liga Champions. Kiper berusia 38 tahun itu mengalami cedera saat merayakan gol kedua timnya dalam laga yang berakhir dengan skor 3-0. Neuer mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Cedera itu terjadi setelah ia melompat di dekat garis tengah lapangan untuk merayakan gol Jamal Musiala. Akibat cedera tersebut, Neuer harus ditarik keluar pada menit ke-58. Jonas Urbik yang baru direkrut Bayern dimasukkan untuk pengganti Neuer. Ia pun akhirnya melakukan debutnya untuk Bayern. Lautaro Martinez mencatatkan sejarah baru bagi Inter Milan di Liga Champions. Ia mencetak gol dalam kemenangan 2-0 melawan Feyenoord di leg pertama babak 16 besar. Gol tersebut membuat Lautaro menjadi pencetak gol terbanyak Inter di Liga Champions dengan 18 gol. Setelah pertandingan, Lautaro menyatakan komitmennya untuk Inter. Ia mengakui ingin bermain seumur hidup di klub ini jika memungkinkan. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia, Lautaro menegaskan kebahagiaannya di Inter. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya dan ingin terus meraih lebih banyak gelar. Barcelona menang 1-0 atas tuan rumah Benfica di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Rafinha mencetak gol tunggal di menit ke-61. Barca harus main dengan 10 pemain sejak menit ke-22 karena Pau Cubarsí dihukum kartu merah. Benfica yang unggul jumlah pemain mengurung Barcelona. Total tuan rumah melepaskan 26 tembakan dengan 8 diantaranya mengarah ke gawang. Beberapa shot on target tersebut terbilang begitu berbahaya. Namun kiper Barcelona Wojciech Szczesny benar-benar perkasa. Szczesny menepis semuanya. Setelah pertandingan, pelatih Hansi Flick pun memuji penampilan gemilang Szczesny. Paulo Fonseca baru mulai melatih klub Prancis Lyon di awal tahun 2025. Namun pada bulan Maret, ia sudah kena hukuman larangan menemani tim selama 9 bulan. Hukuman itu dijatuhkan oleh French Professional Football League atau FLP. Hal itu akibat tindakan Fonseca yang marah-marah tepat di depan muka wasit Benoit Milot saat Lyon menang 2-1 melawan Brest di partai Ligue 1 baru-baru ini. Menurut keterangan FLP, hukuman ini membuat Fonseca dilarang mengakses area bench tim dan ruang ganti. Ia juga dilarang ikut serta secara resmi sebelum, pada saat dan setelah pertandingan sampai 30 November 2025. Liverpool berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Paris Saint-Germain di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Akan tetapi manajer Arne Slot mengakui bahwa timnya seharusnya beruntung jika hanya meraih hasil imbang di Parc des Princes. Berbicara kepada LiverpoolFC.com setelah laga usai, Slot menilai bahwa PSG jauh lebih baik terutama di babak pertama. Timnya memang berhasil mencuri kemenangan, tetapi Slot tidak menutup mata terhadap dominasi PSG yang terus menekan sepanjang laga. Slot menyadari bahwa timnya harus tampil lebih baik jika ingin memastikan tiket ke perempat final Liga Champions. Wasit asal Italia Davide Massa menjadi sorotan dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara PSG melawan Liverpool di Parc des Princes. Situasi memanas ketika sejumlah keputusan wasit dinilai merugikan tuan rumah. Salah satu insiden yang paling disorot adalah gol Khvicha Kvaratskhelia yang dianulir karena offside. Setelah itu Ibrahima Konate melakukan dorongan keras dari belakang terhadap Bradley Barcola di tepi kotak penalti yang berpotensi mendapatkan kartu merah. Reaksi keras pun muncul dari para pemain, staf dan pelatih. Mereka tertangkap kamera berteriak kepada massa saat berjalan menuju terowongan usai babak pertama.
Bek Newcastle United Sven Botman akan menjalani operasi lutut dan absen dalam laga final Carabao Cup melawan Liverpool pada 16 Maret mendatang. Manajer Eddie Howe awalnya berharap bek asal Belanda itu bisa kembali saat Newcastle menghadapi Brighton di Piala FA akhir pekan lalu. Namun ia memilih untuk tidak mengambil resiko karena Botman masih merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Menurut laporan Daily Mail, Botman telah menemui spesialis dan disarankan untuk menjalani operasi lutut. Hingga kini belum diketahui seberapa serius cederanya, namun ia akan absen di final Carabao Cup melawan Liverpool di Wembley. Bayern Munich telah memulai proses negosiasi kontrak baru untuk bek andalan mereka Dayot Upamecano. Saat ini mantan bek RB Leipzig itu hanya memiliki kontrak bersama klub hingga musim panas 2026 mendatang. Bayern ingin menyelesaikan perpanjangan kontrak Upamecano di paruh kedua musim ini agar mereka tidak menghadapi tekanan dan berisiko kehilangan sang pemain secara gratis di musim depan. Upamecano telah menjadi pemain andalan Vincent Kompany di lini belakang Bayern bersama Kim Min-jae. Menurut Transfermarkt, musim ini Upamecano telah mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi. MU dapat menemukan penerus ideal untuk Christian Eriksen langsung dari akademi mereka tanpa perlu mengeluarkan biaya transfer. Nama yang menjanjikan itu adalah Jim Thwaites, talenta muda yang sedang bersinar bersama MU U18. Pada Senin malam, tim U18 Setan Merah kembali menunjukkan performa impresif dengan mengalahkan Middlesbrough 3-1. Dalam laga itu, Jim Thwaites sukses menyumbangkan 1 gol melalui titik putih. Gelandang berusia 17 tahun ini menunjukkan potensi besar dan bisa menjadi pengganti sempurna untuk Eriksen di masa mendatang. Seperti dilansir Vicahes, Barcelona terus mencari bala bantuan penyerang dan satu nama yang baru-baru ini menarik perhatian adalah Benjamin Sesko. Penyerang yang saat ini bermain untuk RB Leipzig itu telah membuat gebrakan di Bundesliga dengan rekor golnya yang mengesankan. Di usianya yang baru 21 tahun, ia telah berhasil mencetak 17 gol musim ini, menunjukkan kemampuan penyelesaiannya di level tinggi. Penampilannya di Jerman telah membuktikan bahwa ia dapat menangani tuntutan liga yang kompetitif, menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan bagi tim yang membutuhkan pencetak gol alami. AS Roma dilaporkan tertarik mengamankan winger Nigeria Moses Simon di bursa musim panas mendatang. Sosok 29 tahun itu tengah mentas bersama FC Nantes dan punya catatan yang cukup prima. Menurut laporan Scornet, sang pemain bisa saja diamankan lantaran kontraknya hanya tersisa hingga Juni 2026 mendatang dan belum ada tanda-tanda ia bakal menaikkan kontrak baru. Menurut laporan El Equipe, Simon sebelumnya memang sempat dikaitkan dengan beberapa tim besar Eropa, namun dirinya belum memutuskan hengkang lantaran ada faktor menit bermain yang menjadi pertimbangan. Klub Premier League Manchester United dilaporkan punya target transfer baru di musim panas nanti. Mereka berencana merekrut Juan Gimenez dari Rosario Central. Dilansir Mundo Central, MU sangat tertarik merekrut Gimenez ke Old Trafford. Menurut laporan yang sama, Manchester United sudah hampir mencapai kata sepakat dengan Rosario Central untuk transfer sang bek. Namun dalam kesepakatan itu, Gimenez tidak akan langsung pindah ke MU. Ia akan membela Rosario Central setidaknya hingga akhir 2025. Ia nantinya akan diberikan jam bermain reguler di Rosario Central sebelum nantinya bergabung dengan MU. Tim Saudi Pro League sempat membidik Vinicius Junior, namun lantaran tak ada respon, mereka tengah mengincar pemain Real Madrid lain yakni Brahim Diaz. Menurut laporan dari Real Madrid Konfidensial, dana tak kurang dari 80 juta euro siap dikucurkan guna membawanya ke Timur Tengah. Namun terkait berapa gaji yang bakal mereka keluarkan, belum ada informasi lebih lanjut. Sejauh ini masa depan Diaz masih belum bisa ditentukan. Sosok 25 tahun itu masih memiliki kontrak hingga 2027. Musim ini, ia cukup memiliki peran krusial di tim dengan mendulang 6 gol serta 7 assist di lintas kompetisi. Gianni Reinders bisa dikatakan adalah salah satu pemain penting bagi AC Milan. Semenjak pindah ke San Siro di tahun 2023 kemarin, kakak winger timnas Indonesia Eliano Reinders itu tampil ciamik bagi Rossoneri. Dilansir Calcio Mercato, salah satu klub yang berminat pada Reinders adalah Chelsea. The Blues berminat untuk mengangkut sang gelandang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Enzo Maresca sangat tertarik untuk menggunakan jasa Reinders di musim panas nanti. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea akan kesulitan merekrut Reinders. Ini disebabkan sang pemain baru saja menaikkan kontrak baru.
Tottenham Hotspur bertandang ke markas AZ Alkmaar pada laga leg pertama Europa League. Bermain di Stadion Avas Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Spurs dipermalukan tuan rumah 1-0. Tottenham sejatinya lebih menguasai jalannya pertandingan. Mereka menciptakan 62% penguasaan bola berbanding 38% milik AZ Alkmaar. Namun Spurs justru kebobolan di menit 18 melalui gol bunuh diri Lucas Bergvall. Pada akhirnya, meski unggul dalam penguasaan bola, Tottenham harus menyerah dari tim tuan rumah dengan skor akhir 1-0. Chelsea menghadapi FC Copenhagen di laga leg pertama 16 besar Liga Konferensi Eropa. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Parken Stadium Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Chelsea menang dengan skor 1-2. Gol-gol Chelsea dalam laga ini dicetak Reece James di menit 47 dan Enzo Fernandez pada menit 66. Sedangkan gol FC Copenhagen dikemas Gabriel Pereira pada menit 80. Sementara itu, petaka menghampiri Kevin Dix di menit 78. Bek 28 tahun ini mengalami cedera ankle setelah salah tumpuan usai menarik fullback kanan Chelsea, Trevoh Chalobah. Duel sengit leg pertama 16 besar Liga Eropa antara Real Sociedad versus Manchester United berakhir dengan skor 1-1. Laga ini berlangsung di Stadion Anoeta, Spanyol, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pada babak pertama, kedua tim bermain imbang dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Manchester United lebih dulu mencetak gol dari luar kotak penalti lewat Joshua Zirkzee pada menit ke-57. Unggul 0-1, Manchester United justru membuat kesalahan. Bruno Fernandes melakukan handball di area kotak penalti. Wasit sempat melakukan pengecekan VAR hingga memutuskan memberi hadiah penalti bagi Real Sociedad. Mikel Oyarzabal yang menjadi algojo mampu mengeksekusi penalti dengan sempurna. Pada akhirnya skor imbang 1-1 tak berubah hingga peluit akhir berbunyi.